Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grupnya Bakri, Barito, dan Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi yang ditutup dengan 110 menguat 1,85%. Asing net buy. Kalau bukan responnya Bumi akumulasi. Secara teknikal Bumi candlenya bullish engulfing ya. Broker SS kembali beli. Kalau pandangan saya kemarin tuh ada buangan kemungkinan besar ya. Tapi ini baru analisa, belum tentu benar. Kalau menurut saya kemarin tuh ada buangan T+2 margin. Kenapa? Yang buang tuh broker retail. Dan yang nampung itu broker SS JP. Yang pastinya SS yang besar tuh nampung 24,9 miliar. Hampir 29 miliar ya. Di kemungkinan besar kemarin tuh buangan ya T+2 margin terus rebound ditampung, terus hari ini rebound, hari kemarin maksudnya. Dan broker SS kembali beli 8 miliar. Ya mudah-mudahan ini serius bangkit. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau dan minat atau punya Bumi, kalau sampai sekali lagi jebol 106 buang aja. Menurut saya buang. Berarti memang ya jualan. Tapi masa sih broker SS nggak mau ngangkat? Dia punya berapa tuh? Tadi 20 miliar, 25 miliar. Tambah 8,9 berarti sekitaran 33 miliar. Dan candlenya bagus. Harusnya kan lanjut. Harusnya loh. Mudah-mudahan ya. Kita lihat aja hari ini target ya naik 113, 114 itu udah bagus lah. Naik 3-5%. Tapi di Agustus targetnya kemana? Kalau minggu di atas 115, Agustus tuh lewat 120. Target saya tuh 150 ya. Tapi kayaknya agak berat deh 150 kalau kondisi seperti ini. Dia belum lewat 120 tuh kayaknya berat 2 minggu ke depan. Ya, tapi kita aja lihat nanti ya. Untuk Bumi, pokoknya ingat Bumi jangan jebol berapa? 106. Lanjut BRMS yang ditutup di harga 434 terkoreksi 2,25%. Asing net sell. Kalau bakal resminya BRMS di distribusi. Aduh, BRMS-nya jelek ya. Perkiraan saya nggak jebol tuh 440, ternyata dijebolin juga. Jadi menurut saya ini agak lemah ya. Ternyata gagal, salah analisa saya. Perkiraan saya tuh minggu kemarin tuh koreksi selesai. Terus 2 hari minggu ini, Senin Selasa tuh udah rebound. Udah tembus tuh 470 kalau memang mau ke 500. Habis sepertinya masih sideways. Mudah-mudahan gak jebol 430 ya. Mudah-mudahan gak jebol 430 untuk BRMS. Itu aja untuk BRMS. Kita tutup aja karena gagal dia lewat. Ya kita lihat dulu 3 hari ke depan apakah mampu ngangkat lagi ke atas. Kalau mampu ya ada peluang menguji lagi 470 minggu depan. Kita lihat ya BRMS. Ya indikasi sekarang sih menurut saya masih lemah BRMS. Itu lanjut NRG yang ditutup dengan 555 menguat 3,73%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya NRG akumulasi. NRG bullish engulfing, tapi kalau belum tembus 570 580 belum menarik. Tapi kalau nekat ini kan sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Candlenya nih rejection kan 535. Nah, kalau jebol itu 530 udah buang aja, gagal. Kalau mau trading jangka pendek ya, dead cat bond. Kalau sampai minggu ini dia jebol 530 dead cat bond, arah 500. Itu aja ya. Kalau memang ini swing low-nya, mestinya minggu ini sudah di atas 570 bergerak maksimal Jumat, lusa. Karena ini hari Rabu saya upload pagi. Nah, lusa harus di atas 570. Kalau hari ini di atas 570, Kamis di atas 570 ya bagus. Yang penting kuncinya sudah tahu kan, 530 jangan jebol. Itu aja untuk energi. Lanjut Dewa yang ditutup dengan 228 menguat 1,78%. Asing net sell. Kalau bekasnya Dewa akumulasi. Dewa masih sideways, aman gak aman? Yang penting gak jebol 220, 218. Jebol itu ya jelek. Ini antara ini ya. Dewa itu kemungkinan besar menurut saya kalau memang gak mampu tembus Agustus nih 240, ini dia dalam fase jualan distribusi tapi sideways. Maksudnya seperti apa nih? Bapak Ibu ingat fase saham tuh ada 4. Akumulasi di bawah, partisipasi buyer, uptrend, habis itu apa ya di atas, sideways di atas, distribusi, habis itu down. 4 fase saham, sideways naik, sideways turun. Nanti sideways lagi naik, sideways turun. Tapi kita nggak tahu harganya ya. Nah itu
Pokoknya menurut saya loh ya, hati-hati kalau dia di bawah 220. Atau kalau mau lebih konfirmasi bisa pakai 200 juga. Bisa jadi kan sideways-nya ini sampai 200 nih. Mau pakai 200 juga boleh. Ya, konfirmasinya kalau itu selesai. Kenapa? Karena itu tarikannya ini sideways terus koreksi. Nah, ini tarikannya bisa pakai 200 juga. Tapi kan lumayan dalam tuh kalau nggak cut loss di 216. Masih bisa turun 8% lagi kan. Ya kembali ke masing-masing lah bagaimana strateginya ya. Intinya kalau menurut saya Dewa ini kalaupun bisa naik, tarikan sekali lagi. Itu pun kalau mampu tinggi, habis itu sideways. Lebih cenderung kemana arah Dewa? Kalau pandangan saya lebih cenderung sideways. Walaupun ada akumulasi. Ya, itu untuk Dewa. Tapi kembali lagi analisa saya juga belum tentu 100% benar. Keputusan beli dan jual di tangan masing-masing. Kalau punya analisa lain silakan coba ya. Karena gak ada ilmu analisa yang pasti. Itu untuk Dewa. Lanjut PKTR yang ditutup dengan 86 menguat 6,17%. Asing net buy. Dan bekas namanya PKTR di distribusi. PKTR akhirnya rebound dari support ya. Support 80 tuh. Lumayan gak? Lumayan lah. Tadi sempat sampai berapa tuh? 89, 10% dikasih. Low-nya hari ini berapa? 80. Anggap aja nggak mungkin pas-pas low. Anggap aja beli di 82. 82 dikasih ke 88. 8% ya. 89. Kemana arahnya? Bangkit. Kalau pernah saya bangkit. Ini pokoknya sudah seperti ini candle mudah Bapak Ibu analisa. Jebol 80 udah buang, gagal. Itu aja PKTR. Target PKTR ke berapa? 100. 1-2 minggu ke depan kalau jalan. Lanjut. MMN yang ditutup jaga 8.475 menguat 2,1%. Asing net buy. Kalau bekerja semuanya MMN. Akumulasi tipis. Crossing sepertinya tuh. Nah, akumulasi tipis saja. Dan MMN ini sentimen dari weighting dari MSCI. Jadi dinaikin ya. Jadi kemana arahnya ada potensi. Ini kalau tembus 8.500 sih bagus rebalancingnya nih. Bisa jadi sampai 10.000 ya. Kita lihat aja lah 1-2 hari ke depan. Ini kan diakumulasi asing nih. Yang jual tuh kebanyakan retail CC, AJET, NIY, BOD, XC ya. Tapi kita lihat aja. Intinya kalau pandangan saya jangan jebol lagi. Walaupun ada support 8.000, ya 8.000 pakai supportnya. Pakai EMA 200 saja. Nah, ini sudah saya gambar support ya. 8.000 jangan jebol. Dah, kalau jebol dead cat bond. Tapi lebih cenderung kemana? Ke atas. Jadi itu aja untuk MMN. Lanjut. Cuan yang ditutup dengan 1.575 menguat 2,6%. Asing net buy. Cuan akumulasi dari AK. Nah, ini apakah sudah mulai-mulai MSCI masuk? Apa asing maksudnya, bukan MSCI ya. Ini 28 miliar setelah jualan besar. Ya belum seberapa sih. Harusnya masih bisa flow-nya nih lebih besar ya. Jadi kalau flow-nya lebih besar harusnya bisa lebih naik tinggi kan. Kita lihat minggu ini tembus nggak 1.600. Kalau tembus 1.600 ada potensi 1.800 sebelum rebalancing tanggal 27. Ya, rebalancingnya tanggal 27 tuh hari Rabu, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi tuh ada peluang sampai 1.800. Jadi ada potensi upset di atas 10%. Tapi ini disclaimer ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau seperti ini strateginya. Ini supportnya 1.450. Anggung dong beli sekarang. Iya. Ada support minor memang 1.500. Tapi bisa turun ke bawah. Tapi harusnya kalau memang mau masuk MSCI, keterlaluan kalau sampai turun di bawah 1.500 harusnya loh ya. Tapi kita jaga-jaga 14850 itu. Mestinya koreksinya ini ya. Menurut saya loh, tapi bisa salah, jangan ditelan mentah-mentah ya. Nah, mestinya koreksinya nggak lebih dari 1.520 harusnya. Terus kemudian akan rebound lagi targetnya. Kalau misalnya 2-3 hari ke depan koreksi, targetnya kembali lagi 1.800. Tapi kalau bisa tembus 1.600 hari ini atau besok udah 1.800 minggu depan. Kita lihat mudah-mudahan cuan. Ya, kalau cuma naik 10% sangat mungkin. Ya, lanjut. PTRO yang sudah naik duluan 4% ke harga 3.860 asing. Kalau dilihat dari broker semuanya PTRO akumulasi. PTRO sama skenario PTRO nih ya. Supportnya nih kalau menurut saya kalau memang nggak mampu rebound minggu ini, nggak mampu tembus, harusnya tembus nih ya 3.900 lah kita pakai ya. Kalau tembus nih bagus. Kalau ball dead cat bond ya ini sebenarnya lemah juga. Ini kita pakai tetap 3.700 harusnya ya. Nih. Jadi kalaupun nggak mampu tembus, mudah-mudahan ngebase-nya di atas nggak sampai bawah. Targetnya ya 4.400. Mudah-mudahan bisa ya. Kita lihat PTRO. Disclaimer analisa kembali. Ini kalau memang masuk MSCI harusnya di atas 4.000 lah pergerakannya. Mudah-mudahan ya.
Disclaimer analisa kembali untuk PTRO. Lanjut. Tepia yang ditutup dengan 8.950 menguat 1,7%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Tepia di distribusi. Tepia sideways aman nggak aman? Pokoknya jebol 8.700 buang aja dah. 4% cut loss. Target reward ke berapa? Target reward ke 9.500, 9.600. Ini bisa jadi swing low, nggak bisa jadi pola pattern black. Bisa jadi. Ya mudah-mudahan ya. Pokoknya ini kan simple analisanya. Ini dulunya resisten kuat yang ditembus dari 29 Oktober. Nah ini dia retest. Kalau sampai jebol lagi 8.800, 8.700 gagal udah. Target 9.500. Mudah-mudahan Tepia bisa ya. Lanjut Raja yang ditutup menguat 18%, luar biasa nih. Harga 3.080. Asing net buy. Raja kalau nggak salah masuk small cap MSCI ya. Makanya rebound juga. Raja akumulasi. Raja bagus, breakout juga 2.800 aman. Target 3.400. Jadi kalau koreksi-koreksi dikit dekat-dekat 3.000 spek buy. 2.900 lah toleransinya ya, jangan jebol. 2880. Nah itu jangan jebol, kalau jebol ya udah gagal. Ini pola ascending triangle harusnya bisa sampai ya hitung seperti ini bisa lebih 3.500. Ya 3.600. Nah itu untuk Raja. Itu aja untuk Raja. Yang terakhir, Ratu yang ditutup menguat 5% ke harga 7.400. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya Ratu akumulasi tipis. Ratu mantul dari support, mudah-mudahan aman. Jangan jebol berapa lagi? Jangan jebol 6.900. Sekarang harga nanggung tapi peluang besar ke atas. Kenapa? Karena kalau ini digambar beda cerita nih. Pola ascending triangle, low-nya terus naik, neckline-nya masih sama 8.000. Nah, kalau tembus tuh bangkit, uptrend target all time high. Mampu nggak nih? Kita lihat aja ya. Supportnya Bapak Ibu pakai support yang ditarik garis saja, angka genap lah 7.000 atau 6.900. Dah, seperti itu aja ya. Kita lihat mampu nggak dia ke 8.000 minggu ini. Ratu. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.